Gagal dalam membina rumah tangga bersama Vena Melinda, hal ini memberi pelajaran penting bagi Ivan Fadila. Pasalnya, duda tampan satu ini tidak mau main-main dalam mencari pendamping hidup yang membuat Ivan cukup selektif dalam mencari pasangannya saat ini. Saya nggak tahu ya selektif atau enggaknya, tapi yang jelas saya juga bukan orang yang mudah kan gitu loh. Jadi butuh waktu. Saya nggak ada istilah bagi saya apa love at the first sight gitu loh, cinta pada pandangan pertama. Bagi saya nggak ada gitu loh, karena memang saya cukup lama sama mamanya anak-anak, sama Vena waktu itu 1 tahun berkenalan, baru setelah itu kita pacaran gitu loh, dan 3 tahun pacaran baru kita nikah. Jadi saya nggak tahu seperti apa kata-kata selektif itu, tapi bagi saya semua ada yang ngatur yang di atas lah gitu loh. Namanya jodoh kan di tangan Tuhan ya gitu loh. Saya pikir orang akan dapat pasangan sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Mengaku cukup selektif dalam hal mencari pasangan hidup, Ivan Fadila kabarnya belum bisa move on dari keterpurukannya pasca cerai dengan Vena Melinda. Ivan sepertinya hanya ingin fokus mengurus buah hatinya, di mana dirinya sempat vakum 6 bulan pasca bercerai dari Vena Melinda. Saya juga nggak tahu apa yang dimaksud move on itu gitu loh. Yang jelas sampai saat ini saya belum punya pikiran untuk mempunyai komitmen dengan orang lain gitu loh. Lebih kepada jalanin aja dulu gitu loh Mas. Jadi kalau harapan ke depan ya yang jelas saat ini saya tetap kerja, usaha untuk anak-anak. Sempat 6 bulan kemarin saya boleh dibilang nggak ngantor, tidak waktu yang masih di apartemen, benar-benar dengan anak-anak. Rasanya dekat banget dengan dia, tapi banyak sahabat juga yang ngingetin nggak mungkin kita bisa seperti itu. Gimana mereka hidupnya ke depan gitu loh kalau kita nggak bisa bangkit. Nah akhirnya saya coba gitu loh untuk mulai sibuk. Nah di situ dengan mulai sibuknya malah ada resistensi lain dari anak-anak gitu loh, yang mereka biasa selalu ada pendamping, akhirnya merasa ada satu yang hilang. Jadi ada hal positif dan negatif di setiap perubahan yang kita alami, intinya seperti itu. Tapi yang jelas bagi saya, insya Allah anak-anak khususnya dia bisa lewatin ini dengan baik, sekolah dengan benar. Untuk Farel, dia udah masuk kuliah, tetap prioritas saya bilang adalah pelajaran. Kalau ada kesempatan dia menyalurkan hobi silahkan, apalagi itu bisa menghasilkan seperti saat ini. Untuk Atala yang mungkin harus butuh lebih bimbingan, masih terus dekat dengan saya.